Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Arliana Putra Waalaikumsalam. dengan NIM 22832-552 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas A akan membuat video mengenai pembelajaran bersama teman-teman saya, lebih tepatnya adik-adik kelas saya semasa saya SMK yang Kenceng banget. mengampu jurusan kelistrikan juga. Laptopnya Abdil, kadang kipasnya tuh kenceng banget. Kayak, Oke, daripada berlama-lama, enggak ini kebanyakan ininya. Perkenalkan teman-teman saya di sini ada Ini Dwi makanya Bayhaki, dinaikin ada aja. juga Nah, Naila, ada emang bisa. Vito, ada Ray, ada Sani, ada Kia dan juga Lili. Mereka adalah adik kelas saya semasa saya SMK. Oke, pada berlama-lama kita mulai pembahasan materi ya. Apa sudah siap semua teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai untuk pembahasan malam ini. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas materi mengenai instalasi listrik seperti yang ada di PPT kali ini. Materi yang akan kita bahas ada beberapa yang bisa teman-teman lihat. Oke, kita mulai aja ya. Dari yang pertama yaitu pengertian. Pengertian instalasi listrik. Instalasi listrik residensial adalah sistem pemasangan listrik pada rumah tinggal yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber, yaitu PLN, yang biasa kita gunakan juga ya teman-teman di rumah kita, ke berbagai beban seperti lampu, stop kontak, AC, dan peralatan rumah tangga lainnya dengan aman, efisien, dan sesuai standar. Nah, buat menyalurkan listrik sendiri itu, PLN itu punya standarnya sendiri teman-teman, ada dari 450 sampai yang gede banget bisa sampai 4.500 itu sesuai kebutuhan rumah ya. Dan standarnya rumah-rumah itu adalah di 220 volt. Oke, kita lanjut. Tujuannya tuh apa? Tujuannya sendiri adalah menyalurkan listrik ke seluruh ruangan. Jadi ya biar nggak ada satu wilayah rumah yang nggak ada listriknya gitu teman-teman. Kan ada agak aneh ya kalau misalkan di kamar kita nyala listrik tapi di kamar apa sih di kamar orang tua kita enggak. Dan yang kedua adalah menjamin keamanan pengguna dari bahaya listrik. Kan nggak lucu juga ya, tiba-tiba lagi tidur meledak dor. Terus yang ketiga, memudahkan pengoperasian peralatan listrik. Nah, karena alat-alat listriknya sudah dialiri oleh listrik kan jadi lebih mudah lagi ya untuk digunakan. Yang keempat adalah menghindari kerusakan peralatan akibat instalasi yang salah. Nah, di sini juga sebenarnya melatih kita nih untuk fokus dan yang lain-lain karena ya kalau misalkan kita salah instalasi, salah masang-masang bisa berpotensi meledak ya. Dan saya kira juga kalian udah diajarin sih sama saya SMK untuk instalasi yang benar dan cara merangkai yang benar. Dan nah, komponen ini terbagi jadi tiga teman-teman. Ada komponen sumber dan pengaman utama. Yang pertama itu adalah kWh meter untuk mengukur pemakaian listrik. Biasanya ada di depan rumah teman-teman yang kalau misalkan saldo apa ya, kalau misalkan saldo atau token listrik itu udah pengen habis bunyi tinut-tinut gitu. Yang kedua itu MCB atau mini circuit breaker pengaman arus lebih. Nah, misalkan nanti ada overload atau overheat, biasanya komponen ini yang bakal langsung bekerja pertama gitu teman-teman biar nggak ada kerusakan yang lebih parah di komponen lain. Yang ketiga adalah LCB atau RCD, yaitu pengaman kebocoran arus listrik. Itu bakal membantu MCB ini kalau misalkan ada overload. Yang keempat adalah grounding atau sistem tanahan. Nah, misalkan lagi musim hujan dan petir lagi banyak-banyaknya ya, kan nggak lucu ya kita lagi main HP atau nonton Persib terus tiba-tiba kesamber dor, kan nggak asik ya nggak bisa ikut konvoy. Terus komponen kedua ada komponen penghantar yaitu kabel NYA dalam pipa. Itu kalau misalkan kalian tahu ada materi kelistrikan itu jadi untuk melindungi suatu kabel yang mengalir listrik itu ada
kabel ya teman-teman, kabel dalam pipa. Biar apa? Biar nggak digigitin tikus. Yang kedua itu kabel NYM untuk instalasi rumah. Ini kabel yang paling paling umum lah. Kalian bisa jumpai lah kalau misalkan ada, misalkan dinding kalian rontok gak tuh. Dinding kalian ada yang jebol. Nah, itu berpotensi kabel itu bakal muncul tuh. Yang ketiga itu kabel grounding atau pentanahan. Nah, kabel grounding itu biasanya ada di jauh-jauh rumah sih teman-teman. Misalkan rumah kalian di sini, kabelnya bisa jadi di RT sebelah. Enggak sih, bohong. Bisa lebih dekat lagi. Nah, fungsi kabel grounding ini sih sebenarnya ya itu biar kita bisa ikut konvoi Persib gak ke Samber sama listrik ya. Yang ketiga itu adalah peralatan instalasi, yaitu yang pertama ada saklar, yang kedua stop kontak, yang ketiga fitting lampu, dan yang keempat panel distribusi. Yang bisa saya highlight di sini tuh paling panel distribusi doang ya teman-teman, karena emang gak apa sih ya, umum sih umum, cuma kayaknya lebih perlu dijelasin lagi kalau panel distribusi ini atau PHB itu fungsinya ya buat ngebagiin arus arus listrik ini mau kemana, dan ke per komponen itu dapat dayanya berapa gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, oke. Yang ke selanjutnya itu sistem instalasi rumah. Sistem satu fasa. Sistem satu fasa itu adalah apa ya, besaran arus listrik yang paling umum digunakan dalam rumah-rumah, dari rumah saya, rumah kalian, dan rumah dosen yang mengajar saya itu Bapak Ferintis. Biasanya menggunakan tegangan 220 sampai 230 volt. Itu adalah tegangan yang aman untuk satu instalasi rumah, dan kabelnya itu ada tiga, ada kabel fasa, netral, dan juga ground. Kalau fasa dan netral itu saling berhubungan lah, sedangkan ground itu ada di sekitaran rumah, tapi nggak tersambung sama fasa dan netral ini. Dan perlu teman-teman ketahui sendiri, kalau kabel fasa dan netral itu nggak bisa bergabung karena bisa meledak. Soalnya saya suka mengalami kalau waktu praktek waktu SMK, teman-teman. Yang selanjutnya ada pembagian. Nah, ini menarik banget, teman-teman. Kalau misalkan kan kalian pikir kayak listrik nyala berarti ya udahlah semuanya jalan dalam satu jalur. Enggak, teman-teman. Kalau sebenarnya ada pembagian lagi, ada tiga, yaitu rangkaian penerangan, rangkaian stop kontak, dan juga rangkaian khusus. Kita masuk ke rangkaian penerangan dulu. Itu ada untuk lampu dari teras, ruang tamu, kamar mandi, dan semua ruangan yang ada lampunya itu pakai rangkaian penerangan buat pembagian. Jadi ya biar semua lampu optimal gitu teman-teman, teman-teman nggak ada ruangan yang gelap, kan serem ya malam-malam gelap-gelapan. Takut tuh ada pocong. Yang kedua, menggunakan saklar tunggal atau ganda. Eh, ya biar apa ya? Kalau saklar kan kita cuma bisa nyalain satu lampu, dan kalau ganda kan otomatis apa ya? Otomatis lebih praktis gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke rangkaian stop kontak, yaitu ada alat elektronik, ya biasa kayak TV, charger HP, laptop, kulkas, dan barang-barang elektronik dengan daya yang cukup stabil dan tidak overload, itu makanya rangkaian stop kontak ini teman-teman, dan harus memakai pengaman lebih besar karena rangkaian stop kontak ini juga apa ya, menaungi menaungi atau ya pokoknya dia bekerja lebih banyak daripada rangkaian penerangan sendiri ya. Dan yang terakhir itu ada rangkaian khusus, ada AC, pompa air, dan water heater. Mereka ini biasanya punya stop kontak sendiri atau bahkan MCB. Kenapa sih emangnya? Soalnya biar tidak mengganggu rangkaian lain, teman-teman. Kayak AC tuh, kalau misalkan di rumah kalian make, kalian bisa notice biasanya di bawah AC tuh ada stop kontaknya sendiri, dan mereka nggak bergabung sama stop kontak lain. Terus kalau pompa air dan water heater itu eh, cara kerjanya beda sebenarnya, karena buat mengaliri dari, kan mereka dialir listrik dan mereka mengaliri sesuatu lagi, jadi beda lah. Oke, kita lanjut perhitungannya. Nah, ini menarik sih teman-teman menurut saya, karena dari sini kita bisa tahu berapa sih daya atau daya yang kita butuhkan atau daya yang terpakai
di rumah kita. Contoh perhitungan sederhananya kayak gini. Di rumah kalian, misalkan ada 10 lampu. Terus kita kali dengan, nah, satu lampunya tuh 10 watt. Kita kali, kita kali semua ya. Jadi totalnya ada 100 watt. Nah, satu TV itu 150 watt. Satu kulkas 300 watt. Kita totalin semuanya. Dijumlah ya, nggak diapa-apain lagi. Dijumlah dengan total 550. Nah, kalau udah, kita mau nyari arusnya nih. Kan kita belum tahu, belum, salah. Sorry. Kan kita belum tahu nih arusnya berapa. Nah, kita cari rumusnya ini teman-teman. I sama dengan P bagi V. Nah, sama dengan 550 dari total ini dan 220 itu adalah standar dari PLN atau standar satu fasa ya teman-teman. Sama dengan 2,5 ampere yang berarti di rumah kita bisa pakai tegangan standar PLN itu di 450 volt ampere. Sebenarnya ini bisa berubah-berubah lagi teman-teman karena kalau misalkan kalian, oh fun fact, rumah kita itu ada golden rush hour-nya. Jadi di jam 6 sampai jam 10 malam itu adalah masa di mana listrik di rumah kita tuh lagi puncak-puncaknya pemakaian gitu teman-teman. Karena orang-orang udah pada pulang ke rumah, terus biasanya nyalain kipas, AC, TV, lampu secara bersamaan. Jadi daya lonjakannya lebih tinggi lagi. Nah, itu bisa mengubah perhitungan ini juga teman-teman. Dan yeay, kita sudah berada di akhir materi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, sepertinya teman-teman di sini juga udah pada pinter sih. Soalnya mereka lulusan SMK 1 Cilegon dengan guru-guru kompeten yang mantap. Dan saya pikir penjelasan saya juga sebenarnya tidak terlalu perfect atau sempurna. Cuma bagi, apakah teman-teman cukup mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Cukup, cukup, cukup. Mengerti. Oke, kalau sudah paham dan mungkin cukup sih ya dari saya juga. Tidak ada tambahan karena memang ini dasarnya aja sih. Pasti dari kalian juga fokusnya ke praktik ya, apalagi dari lulusan SMK. Saya sendiri cuma pengen menyampaikan suatu teori yang mungkin bisa berguna di lain hari. Dan sudah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata-kata, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kelas saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kita sebut aja seminar ya, seminar hari ini secara online dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih ini cara stop recording, Cok? Pencet lagi, pencet lagi. Oh ya udah. Gimana Yeay, ceritanya? yeay.